maka sisa praktikum di semester genap akan dilaksanakan secara online. Khusus praktikum listrik otomotif kelas A dan B dengan dosen pengampu Pak Sutoyo nanti akan bersama dengan saya di praktikumnya, yaitu kelas A sama B. Untuk nilai, nah ini nanti biar tidak terjadi masalah, maka kita sepakati nilai presensi nilainya 30%. Presensi itu nanti diambil pada saat kalian menjawab soal-soal setelah saya jelaskan di masing-masing job sheet. Jadi 3 hari setelah itu harus sudah di email ke saya. Jawaban nanti di video, kemudian dikirimkan ke saya sehingga wajah kalian juga kelihatan. 70%-nya diambil dari jawaban kalian di masing-masing job sheet. Jadi semakin jelas nilainya semakin bagus. Itu kesepakatan nilai sehingga saya harapkan tidak terjadi masalah. Misalkan kalian mau nanya, istilahnya komplain, silahkan, nanti akan saya jelaskan dari nilai masing-masing soal. Oke, sekarang kita langsung menuju ke praktikum. Lanjut. Praktikum listrik otomotif pertama, job sheet pertama kita akan membahas sistem pengapian ESA, yaitu Electric Spark Advancer ini. Jadi pengapian ESA ini adalah pengembangan dari pengapian ETI yang telah kita praktekkan kemarin. ETI, Electric Resistor Ignition. Untuk ETI dia masih menggunakan karburator, kalau ESA ini sudah menggunakan injeksi. Jadi, ini sudah menggunakan injeksi. Ada 2 tipe, ada yang masih menggunakan distributor di sini nanti, ya. Ada masih menggunakan distributor, kemudian ada yang tanpa distributor yang dikenal dengan nama DLI, Distributor Less Ignition, atau DIS, Direct Ignition System. Jadi untuk DLI kita bahas ke job sheet nomor 2, sedangkan ESA kita bahas sekarang. Sistem pengapian ESA ini coba kita hidupkan dulu. Oke, mesinnya sudah hidup. Kita pelajari. Untuk belajar sistem pengapian, maka kita lihat rangkaiannya di sini Mas Udin. Sistem pengapian ESA. Ya. Ini rangkaian dari sistem pengapian ESA. Kalau kita lihat rangkaiannya dari baterai menuju ke kunci kontak, ya, baterai, spring, kunci kontak, baru akan dihubungkan ke igniter dan positif coil. Ya. Negatif coil nanti akan dihubungkan menuju igniter. Kemudian dari igniter ada terminal T sama F akan dihubungkan sama SCU, Electric Control Module. Di sini ada yang namanya IGT sama IGF. Ini di igniter, sehingga di igniter nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 kabel. Kemudian di sini masih ada komponen lagi, ini tidak ada di sini, nanti kita lihat yang namanya pick up coil. Nah, pick up coil ini ada 2 kabel akan dihubungkan menuju ke SCU. Pick up coil berfungsi untuk mengatur kapan SCU nanti mengaktifkan coil primer coilnya sehingga terjadi tegangan tinggi. Oke. Jadi ini rangkaiannya. Untuk belajar kelistrikan kita harus tahu rangkaiannya dulu. Dari rangkaian itu nanti kita cek satu-satu. Mulai dari baterai.
Sebelum kita ngecek listrikan, maka negatif baterai kita lepas. Karena kita mau ngecek hubungan kabel. Kita cek hubungan kabel dari baterai menuju kunci kontak. Di sini Mas dulu. Kita cek hubungannya dari positif baterai menuju kunci kontak. Kita posisi ke ohm, hubung apa tidak, yang penting ohm. Pakai skala 1. Kita kalibrasi, kemudian kita cek antara B sama B sama baterai harus berhubungan. Oke. Nah, berarti arus dari baterai ke kunci kontak sudah. Kemudian dari kunci kontak menuju ke koil. Nah, di sini ada kabel yang menuju ke koil, nanti ada di distributor ada 2 sama 4 kabel. Khusus dari kunci kontak ada di antara 2 ini, salah satunya nanti kita cari yang mana. Jadi harus berhubungan sama IG di kunci kontak. Ini tadi B, berarti ini IG-nya. Lihat jarum. Nah, berarti kunci kontak sama kunci kontak IG sama positif koil sudah berhubungan. Ini tinggal satu lagi. Nah, ini dari kunci kontak. Yang satu ini ya, satu ini tadi sudah. Ya, satu kabel sudah. Kemudian satu lagi kabel ini akan dihubungkan ke cek konektor atau IG main. Ini nanti sangat berfungsi pada saat kita akan mengatur stasioner, sehingga ini tadi kunci kontak, ini harus berhubungan sama IG main. IG main itu nanti berada di kotak diagnosa. Nah, ini diagnosa. Diagnosa ini nanti yang akan dipasang alat scanner EVI. Bagian dalamnya sudah terdapat terminal-terminalnya. Anda nyari IG main yang paling pojok, sehingga nanti akan berhubungan sama ini IG main-nya. Oke, sekarang kita cek hubungan kabelnya. Satu dari sini, satu menuju IG main. Lihat multinya. Nah, oke, berhubungan, berarti sudah benar. 2 kabel ini sudah berhubungan rangkaiannya. Tinggal 4 ini. 4 ini kemana? Kalau lihat gambar rangkaiannya, 4 ini nanti dari terminal T sama F di igniter ada 2, sama di pick up coil atau pulsar 2, sehingga ada 4. Berarti menuju ke SCM semua. Jadi 4 kabel ini dia menuju ke SCM. Ya, SCM di sini. Ini ke SCM atau SCU sama. SCU Electric Control Unit, SCM Electric Control Module sama. Nanti akan berhubungan ke salah satu ini. Di sini sudah ada terminal-terminalnya. Oke. Ada terminal-terminalnya, nanti kita cek yang mana sih hubungannya. Nah, itu rangkaiannya. Kita kurang 4 ini, hubung apa tidak, ini belum kita cek. Nanti kita cek. Itu langkah pertama, hubungan rangkaiannya. Yang kedua, kita mengecek komponen. Komponennya mulai dari baterai. Ini kita cek. Kita cek baterai, kita menggunakan baterai tester.
baterai tester, ada 2 kabel, yang hitam ini dapat negatif, yang merah dapat positif. Nah, di sini ada 6 volt sama 12 volt. Nah, bacanya disesuaikan sama baterai yang akan kita ukur. Pada baterai kita di sini ada ukuran 95E41R atau N112 volt, 100 Ah atau 100 ampere. Nah, kode ini Anda harus paham. Kemarin sudah kita pelajari 95 berarti 95 ampere. E itu lebar sama tinggi baterai, 41 panjang dari baterai, dan R letak terminal positif ada berada di sebelah kanan. 12 volt. Kalau 12 volt maka bagian 12 volt ini yang kita baca. Pada 12 volt ada 6 sampai 200 ampere. Disesuaikan. Kalau tadi 100 ampere maka baris atas ini yang Anda baca. Ada warna putih, hijau, kuning, merah. Putih full, hijau oke, bagus, kuning bagusnya dicas, merah harus dicas. Kita coba kita hubungkan positifnya. Ya. Warnanya dianggap itu hijau lah, mendekati kuning. Oke, ini oke, masih bagus baterainya. Ya, dari baterai seperti itu. Jangan terlalu lama, ini 15 detik pada saat menggunakan baterai tester. Baterai sudah, kemudian kita ke kunci kontak. Oke. Kunci kontak. Di sini kunci kontaknya ada 3 kabel. Kalau 3 kabel berarti ACC-nya tidak ada. Dia hanya B, IG, dan ST. Kita cek bagus tidaknya. Pada saat posisi off maka B yang ini tidak berhubungan sama yang lainnya. Itu posisi off. Ya. Tidak berhubungan. Kemudian on, kita putar sekali. Maka B harus berhubungan sama IG. Nah. Oke. Sama ST tidak berhubungan. Sama ST tidak boleh berhubungan. Pas soket dari kunci kontaknya, kemudian kita cek kunci kontak. Pada saat posisi off, maka B tidak boleh berhubungan sama yang lain. Ya, sip, tidak berhubungan. Sekarang kita on kan. Sekali, maka harus berhubungan sama IG. Nah. Sama ST tidak boleh. Ya, hanya sama IG saja yang berhubungan. Sekarang posisi starter. Pada saat starter B harus berhubungan sama starter. Harus ada yang nahan. Kita posisi starter. Nah, oke. Nah, berhubungan. Itu kunci kontaknya berarti bagus. Setelah kunci kontak, komponen selanjutnya di sini ada koil sama igniter. Itu berada di sini tadi. Nah, kita lepas soketnya. Koilnya berada di sini. Kita lepas, tutupnya dulu. Ya. Ini koilnya. Ya, ini koilnya. Igniternya berada di dalam. Coba kita lepas tutupnya. Ini rotor. Hati-hati, biar nggak patah. Ini tutup. Nah, ini kelihatan. Ini igniternya, ini koilnya. Oke. Nah, sekarang kita akan melepas dari distributor. Kita cek koil sama igniternya, hubungan kabelnya. Untuk melepas distributor, usahakan harus top 1, yaitu arah dari rotor menghadap ke busi nomor 1 tadi, seperti ini, ke atas nomor 1. Oke, ada angka 1 harus menghadap ke sini nanti arah rotornya. Kita putar pulinya.
Kita putar puli searah jarum jam. Paskan tanda 0, ini sudah ditandai garis, lurus sama 0. Ini namanya top. Tapi kita lihat posisi rotornya. Nah, rotornya menghadap kemana? Dia menghadap ke sini. Ini namanya top 4. Jangan dilepas dulu, nanti kesulitan kita masangnya. Usahakan rotor menghadap ke sini. Berarti kita putar satu putaran lagi. Kita putar satu putaran lagi. Oke, sudah lurus lagi garisnya sama 0. Kita lihat rotornya. Ya, sudah menghadap sini. Ini namanya top 1. Baru kita melepas distributor. Ada 2 baut pakai T12. Saya tinggal narik aja. Nah, ini sudah terlepas. Tadi ini igniternya, ini koilnya dulu. Sekarang kita pelajari. Ini rotornya agak berat, pelan-pelan. Kemudian kita lepas baut pada koil. Ingat, pada koil kalau lihat di sini ada positif negatif. Oke, positif yang sebelah sini. Ini negatifnya. Kita lepas bautnya. Negatif cuma ada 1 kabel, positif ada 3 kabel, 1 ke kondensor, 1 kunci kontak IG, dan satunya ke igniter. 1, 2, 3. Oke, ada 3, nanti dihubungkan ke situ. Baru kita melepas koilnya. Koil ada 4 baut. Ini ada hasil. Saya kendori dulu 4-4-nya. Ini agak berat karena baru. Entah kata. Wis. Oke. Ya. Wis, siap. Ya, siap. Koilnya sudah terlepas. Ini koilnya. Tadi ada negatif, positif. Sekarang kita ngecek koilnya. Ya, pada koil nanti ada primer dan sekunder. Jadi ini tahanan koil primer. Di sini ada standarnya, dingin 1,11 sampai 1,75 ohm, panas 1,41 sampai 2,05 ohm.
dingin sama panas itu maksudnya gimana? Suhu komponen yang akan kita ukur. Kalau dingin itu dari min 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Ini dikatakan dingin. Kalau panas 50 derajat Celcius sampai 100 itu panas. Biasanya kita ngecek pasti posisi dingin. Jadi standar yang kita gunakan adalah yang dingin, yaitu 1,1 sampai 1,75 ohm. Itu untuk primer. Sedangkan sekunder, primernya 9 sampai 15,7 kilo ohm. Nah, ya kilo ohm. Baru kita cek di sini. Kita menggunakan digital, posisikan ke arah ohm. Baru kita cek di sini. Ohm dibolak-balik nggak masalah. Positif, negatif. Kita cek. Standarnya 1,4 ohm. Berarti masih masuk. Dibalik juga sama, nggak masalah. Satu, nah karena digital dia menyesuaikan. Nah. 1,4 ohm. Jadi masih standar. Itu yang primernya. Sekarang sekundernya. Yang sekunder antara negatif sama sekunder ini 12,8 kilo ohm. Pakai yang ini sama juga. Boleh. Bolak-balik boleh. Enggak jauh beda, 12,77 kilo ohm. Masih masuk standar di sini nih. Berarti intinya koil masih bagus. Itu untuk koil. Kembali ke distributor. Di sini igniternya. Kita melepas igniter. Ya, pada igniter ada 2 baut. Kita lepas. Kemudian di sini ada sambungannya juga, kita lepas 2 ini. Igniter. Oke, ini igniternya sudah terlepas. Pada igniter tadi ada terminal F, ini kelihatan enggak? Ada terminal E sama atasnya, F sama atasnya T. Nah, T F ini yang akan dihubungkan menuju SCU. Sedangkan ini terminal B dari positif koil, ini terminal C ke negatif koil. Ini yang namanya pick up coil. Ini ada pick up coil.
Pickup coil ini ada sinyal pulsa atau sinyal pickup coil. Nah, jarak ini yang akan kita atur. Jarak ini kita atur celahnya 0,2 sampai 0,4 mili. Nah, sekarang hubungan kabelnya. Kalau kita lihat di sini ada warna biru sama kuning. Di sini biru sama kuning berarti yang bawah. Bawah ini nanti yang akan dihubungkan ke SCU dari terminal T dan F di igniter. Sedangkan yang dua merah sama putih ini dari pickup coil. Kita cek hubungannya dulu dari sini. Nah, pada saat ini dihubungkan warna merah di sebelah sini sama warna putih. Ini tadi digunakan untuk pickup coil, sehingga kalau ini dihubungkan sama pickup oil, oke, dua kabel ini nanti yang warnanya di sini merah sama putih paling atas ini dua ini. Dia akan dihubungkan sama NE plus dan NE min di SCU. Oke. Sedangkan satunya yang bawah, nah ini terminal T dan F akan dihubungkan dengan IGT dan IGF di SCU. Oke, kita lihat di SCU-nya. Di SCU di sini soket-soketnya ini nanti banyak sekali terminal. Anda tinggal nyari mana IGF, IGT, NE plus, NE min. Kalau sudah tahu, baru kita cek lagi di sini. Pastikan berhubungan. Jadi 4 kabel ini berhubungan semua. Berarti rangkaiannya sudah tidak ada masalah. Ya, itu dari rangkaian yang tadi belum kita bahas. Berarti rangkaian sudah. Kita kembali ke sini. Rangkaian sudah, coil sudah, tinggal pickup coil ini. Pickup coil bagus apa tidak, di sini ada nilai tahanannya. Ya. Ini standarnya, nilai tahanannya pickup coil dingin 370 sampai 550 ohm. Nah, ini standarnya. Sekarang kita cek. Pickup coil tadi di sini warnanya merah sama putih, berarti yang ujung-ujung sini. Ujung-ujung atas kita cek, perhatikan sambil di multinya. Maaf 0,73 kilo ohm. Berarti kalau kita jadikan ohm 473 ohm. Itu sama seperti standarnya tadi, yaitu 370 sampai 550 ohm. Berarti kabelnya bagus. Kemudian celah pakai ini. Oke, kita cek celah udara. Celah udara di ujung rotor ini, ya, sinyal pulsanya di sini standarnya 0,2 sampai 0,4 mili. Kita cek pakai feeler, cari 0,2.
0,2, 0,25 sampai 0,4 boleh. Nanti kita pakai 0,2. Posisi seperti ini, Anda tinggal memasukkan filernya. Nah, ini. Jadi masuk berarti celahnya segitu. Nggak boleh terlalu longgar. Maksimal 0,4. Kalau tidak pas, Anda mengatur baut, dua baut. Baut ini sama ini dikendori. Kemudian diatur jaraknya. Oke? Ya, itu cara menyetel celah udara. Kemudian yang terakhir yaitu ini, poros. Harus berputar lembut. Nggak boleh keras, kasar, atau malah seret. Kalau seret maka harus ganti bodinya, satu poros ini. Ya, sekarang kita merakit komponen di distributor. Ini tadi igniter kita pasang. Kita pasang igimennya. Kemudian kita pasang T sama F, terminal T, F di igniter. Ini agak pelan-pelan. Oke, sudah masuk. Kita pasang igniter pada bodinya. Harus lurus. Belum kita cari penyebabnya. Ya, kita pasang igniternya pada bodi distributor. Harus masuk sempurna, rapat. Baru kita pasang koilnya tadi. Menghilang biar rapatnya bagus.
sekali lagi. Oke, sama. Ya, tinggal kabel dari koil. Terselip. Nah, ini negatif koilnya. Kemudian positif koilnya ada 3 kabel tadi. Ini pertama. Mengatur posisi arah dari kabel. Oke, siap. Ya, udah pas, tinggal kita pasang semuanya 3 kabel tadi. Nah, udah masuk semuanya, kita pasang bautnya. Nah, kita cermati posisi. Sudah selesai dari distributornya, tinggal tutup. Kita ketutup distributor sama busi. Oke, ini tutupnya. Nanti kita cek, sekaligus kita melepas businya. Kita bisa mengambil menggunakan businya.
Ya, pada tutup maka yang kita perhatikan pertama terminal pada tegangan tingginya ini kita amplas. Jadi 1 2 3 4 ini kita amplas. Misalkan terjadi korosi menyebabkan tegangan itu nanti akan terhambat. Kita amplasi semuanya. Kemudian kita cek tahanan dari kabel busi. Sama kayak pengapian konvensional, pada kabel busi ini mempunyai standar maksimal 25 kilo ohm. Kita cek satu-satu. Oke, sebelah sini sama kabel ini. Ya, kita lihat di situ nilainya 2,015 kilo ohm. Berarti masih di bawah 25 kilo. Berarti masih bagus. Satunya lagi. Nah, sini. Oke, nilainya 2,7, berarti masih oke. Busi nomor 3 selanjutnya ini ya, nilainya 2,4 kilo ohm, masih bagus. Yang keempat ya, nilainya 1,78 kilo ohm, masih bagus ya. Oke, kemudian yang tengah pastikan ini berhubungan, tidak ada standarnya. Yang tengah ini sama ujungnya, pergerakan dari rotor. Nah, yang penting berhubungan, berarti oke, tidak ada hambatan. Rotor ujungnya dibersihkan, kita amplas. Ada korosi. Kemudian busi. Nah, busi kita bersihkan pakai tekanan udara tinggi, malah bagus. Kalau enggak, ujungnya dibersihkan pakai ampas ini. Usahakan bersih semuanya. Oke, untuk busi setelah kita bersihkan, pastikan nanti apinya itu tetap hanya di ujung ini aja, di ujung inti elektroda, nggak boleh nyebar. Kalau nyebar itu berarti businya udah rusak, udah bocor. Apinya nggak bisa fokus, akhirnya tidak bisa terbakar sempurna. Pastikan dia itu di inti elektrodanya. Nanti kita cek. Ya, sudah selesai pengecekan, sekarang kita pemasangan distributor. Pemasangan distributor. Nah, pastikan posisi ke top 1, karena tadi sudah top 1 tidak bergeser. Sekarang posisikan dia ke top 1-nya. Lihat posisinya. Pada ujung dari distributor di sini ada tanda 2. Nah, ini ada coakan juga. Paskan tandanya sama yang panjang, oke. Atau sini juga sama, nanti pas sendiri di antara 2 ini. Nah, oke, seperti ini sudah pas, baru kita pasang. Posisi masih top 1, baru kita pasang di sininya. Udah masuk, baru kita baut
distributornya. Ini kita lepas lagi taksinya. Sudah masuk noknya, pasang mentok motornya, baru kita pasang tutupnya di sisinya. Oke, distributor sudah terpasang. Kita sambungkan semua kabel-kabelnya yang kita lepas tadi. Ini yang dari kunci kontak. Kita pasang lagi, ada knocknya sehingga nggak akan terbalik. Ini yang dari igniter sama pickup coil ke SCM. Kita pasang kunci kontaknya juga. Kita pasang baterainya. Negatif baterai kita pasang lagi. Kencang, keras. Oke, distributor sudah, tinggal kita mau ngecek bunga api pada busi tadi. Lagi pastikan businya bagus, apinya. Pada ngecek api pada busi ini, karena mesin nanti akan berputar, maka injektor dilepas ya, injektor dilepasi biar nanti ruang bakar tidak ada bensin yang masuk. Kita lepasi ya, kita lapisi semua, baru kita pasang busi pada masa, hati-hati 10.000 volt ya. Oke, pastikan apinya, kunci kontak on. Anda perhatikan api pada busi. Saya starter. Oke, api berada di intinya, inti elektrodanya. Sekali lagi. Oke, tidak ada yang bocor, berarti busi dalam kondisi bagus semua. Sekarang kita masang busi. Oke, kita pasang nomor 1 dari sini. Sudah tahu tadi ini 1, dipaskan ke nomor 1. Kemudian ini 3 dan nomor 3. Ini 4, nomor 4. Satunya ini 2, nomor 2. 1, 3, 4, 2 FO nya. Kita posisinya biar rapi. Oke, sudah dipasang semua. Injektor yang kita lepas tadi kita pasang lagi karena kita mau hidupkan.
Coba kita hidupkan dulu. Sudah hidup lagi. Oke. Sudah hidup lagi. Cuma di sini setelah kita masang distributor, maka kita harus menyetel saat pengapian. Nah, untuk menyetel saat pengapian, pada kotak diagnosa di sini ada TE1 sama E1. Nah, di sini ada tengah sama pojok. Ini sama ini. Kita gabung, kita hubungkan pakai alat khusus menggunakan kabel ini. Posisi on Anda hubungkan antara TE. Oke, sudah dihubungkan. Kemudian dengan menggunakan alat timing LED, dia menggunakan satu kabel langsung dipasang ke busi nomor 1. Ya, di sini kita hidupkan mesin. Kita cari saat pengapiannya. Saat pengapiannya di sini harus 10 derajat sebelum TMA. Kalau nggak pas, maka kita putar dari distributornya. Kita kembali. Derajat baru ini dikasih. Kemudian lepas terminal TE1 sama E1, maka pengapian harus maju menjadi 15 derajat. Kalau sudah, jadi menyetel saat pengapian sudah selesai. Yang kedua, mengatur putaran stasioner karena ini masih satu paket. Timing sudah selesai. Kita menggunakan taco karena kita mau mengukur taco, maka arahkan dari alat dual testernya ke posisi RPM 0 sampai 1600 putaran per menit. Posisi 4 silinder. Ada 2 kabel. Yang hitam dapat negatif. Yang merah inilah nanti dihubungkan di kotak diagnosa yang IG main tadi. Yang IG main kita pasang di sini. Baru kita baca berapa putarannya di sini. Putaran standar sekitar 750 rpm. Kalau ini belum pas, kita atur putarannya dengan cara mengatur putaran gasnya. Oke, nanti tinggal jatuh gitu ya. Tuh 700 rpm. Oke. Oke, ini tadi tutorial praktek sistem pengapian ESA. Mulai dari pengecekan komponen, cara ngukurnya dan pemasangan. Nah, sekarang kita ke soal. Nah, ini kayak kemarin, soal ini nilainya 70%, 30% itu presensi, waktu ngirim harus 3 hari setelah ini di-set. Soal yang pertama, sebutkan nama komponen di sistem pengapian ESA dan apa fungsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat masang distributor, maka saat pengapian di sini tadi harus pas. Kalau tidak pas, apa yang terjadi? Dan bagaimana cara menyetel saat pengapian yang tepat? Oke, dua itu
soal di sistem pengapian ESA, nanti silakan dijawab dan di email ke saya. Emailnya nanti ada di bawah. Ya, sekian dari tutorial praktikum sistem pengapian ESA. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.